Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat hidup bebas di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur Engkau mengaruniakan kebebasan di dalam Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan orang berdosa dari hukuman maut. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia, marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 15 sampai 21, kita baca ayat 19, ayat 20 yang berkata demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, waktu kuliah saya pernah membaca sebuah buku yang menceritakan seseorang yang bernama William Wilberforce. Pada tahun 1807, William Wilberforce datang ke sebuah pasar hendak membeli seorang budak. Pada waktu itu memang budak diperjualbelikan. Para pedagang budak menawarinya budak yang terbaik. Namun William berkata, "Aku ingin membeli seorang budak yang terburuk." Semua pedagang terperanjat, terkejut. Setahu mereka, semua pembeli mencari dan membeli budak yang terbaik. Kok ada seorang pedagang segera mengajukan dan menawarkan budaknya yang selama ini tidak pernah disukai oleh calon pembelinya. Karena ia seorang budak yang berwajah garang, galak, berkelakuan buruk, selalu mengumpat saat ditawar, bahkan meludahi calon pembelinya. Dengan mantap, William membelinya. Wah, aneh bin ajaib. Apa yang dilakukan oleh William? Apa yang terjadi sampai William di rumahnya? Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, sesampai William di rumahnya bersama budak yang baru saja dibelinya, ternyata benar budak itu terus memaki, mengumpat, dan mengancam akan memporak-porandakan rumah William. Namun sangat mengejutkan, William begitu sabar, tidak marah, malah menyodorkan sebuah amplop yang isinya, "Ini surat pembebasanmu. Mulai sekarang kamu menjadi orang merdeka." Wow! Betapa bergembiranya si budak itu. Ia pun berlari keluar dari rumahnya William dengan berteriak sorak-sorai. Si budak pun merenung sejenak. Nampak ia kebingungan. Kemana ia akan pergi
karena selama ini ia merasa tak berharga, tak pernah punya tujuan hidup. Namun sekarang ia merasakan apa artinya kasih dari seseorang yang menganggapnya begitu berharga. Lalu ia mengambil keputusan untuk kembali masuk ke rumah William dan berkata kepada William, "Tuan, Anda telah membeli saya dengan lunas. Sekarang izinkan saya melayani Tuan di rumah ini seumur hidup saya." Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, firman Tuhan yang kita baca menyatakan bahwa Paulus sangat hidup taat dengan hukum Taurat. Sampai-sampai ia berkata, "Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah." Dalam iman, Paulus menyatakan bahwa hidupnya telah bebas di dalam Anak Allah yang mengasihinya dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara, dalam berkat kasih Allah, inilah hidup kita. Seharusnya kita menjadi budak dosa seumur hidup kita yang menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Roma 6 ayat 23 berkata demikian. Betapa bersyukurnya kita di dalam kasih karunia-Nya, di dalam Kristus Yesus, kita telah dibeli secara lunas. Allah telah membebaskan kita pergi dengan bebas. Apa yang hendak kita lakukan? Bersenang-senang tanpa tujuan? Itu mah oke-oke saja. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, mampukah kita berkata seperti seorang budak tersebut? "Tuhan, izinkan hamba-Mu ini melayani Engkau seumur hidup hamba." Saat ini kita sedang berada di situasi dan kondisi yang serba sulit karena masih merebaknya penularan COVID-19. Kita dihimbau agar bersedia hidup berbagi satu dengan yang lainnya. Sesederhana apapun yang kita dapat lakukan bagi sesama kita, sungguh itu sangat berarti. Itulah yang disebut dengan sebuah pelayanan. Lebih-lebih menyangkut hidup di masa kekekalan. Hidup di zaman serba teknologi saat ini sangat dimungkinkan kita dapat membagikan kabar baik itu dengan lebih mudah dan efektif. Mari miliki komitmen. Tuhan, Engkau telah menebus aku dan membuat hidupku berarti. Biarlah hidupku tetap ada di rumah-Mu, hidupku tetap bersama-Mu, dan hidupku tetap melayani-Mu sampai seumur hidupku. Biarlah komitmen ini menjadi berkat bagi dunia ini, bahkan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, nyatakanlah tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami, untuk kami mampu menampilkan nilai pelayanan sampai menghasilkan buah-buah yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.